Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Narasumber, panitia, dan peserta Kulita ke-20 yang berbahagia. Kami akan menyampaikan hasil penelitian kami tentang deiksis waktu dan waktu referensial dalam sastra lisan Minangkabau. Selamat mengikuti. Sastra lisan bukanlah entitas tunggal yang dapat dipisahkan dari tradisi lisan. Bentuk yang paling sastra lisan ketika hanya disampaikan dalam pembacaan seperti Macapatan di Jawa. Bentuk yang paling lengkap ketika sudah menjadi pertunjukan dengan semua media pendukung seperti Randai di Minangkabau. Jadi dapat juga dinyatakan bahwa sastra lisan adalah bentuk awal dari tradisi lisan. Sediawati menyusun garis kontinum 1 sampai 4, di mana tipe 1 adalah sastra lisan murni dan ujung kontinum lainnya. Tipe 4, tradisi lisan dalam wujud pertunjukan lengkap. Penelitian ini berada pada tipe 1, di mana fokus permasalahan berada pada aspek isi tuturan dari sastra lisan. Penelitian ini mengambil fokus deiksis waktu dan waktu referensial dalam sastra lisan Minangkabau. Analisis menggunakan teori semiotik Ferdinand de Saussure tentang penanda, signifier, petanda, signified, dan signification sebagai kegiatan pemaknaan. Deiksis waktu atau kata sabaan untuk waktu dan waktu referensial atau penunjuk waktu dengan rujukan merupakan sejumlah ide atau kelompok ide yang secara teratur digunakan dalam sebuah kebudayaan. Lord dalam tahun 2015. Sastra lisan Minangkabau yang biasa disebut Kaba menceritakan kisah masa lampau ketika masyarakat belum mengenal jam sebagai alat penunjuk waktu. Awal perkembangannya, studi sastra lisan sangat berorientasi historis komparatif, terutama tampak dalam kajian mazhab Finlandia. Antropolog Claude Lévi-Strauss memberi sumbangan penting dengan aliran strukturalis. A.J. Gramsci mengkombinasikan paradigma Lévi-Strauss dengan model sintagmatis Proust. Teori Paris-Lord tentang penciptaan sastra lisan mencakup formula dan ungkapan formulaik, tema-tema dan kelompok gagasan dan teori penciptaan atau prosedur pewarisan. Albert Belot, Milman Parry. Dalam kasus penelitiannya di Yugoslavia, Lord menyatakan bahwa prosedur pewarisan teknik bercerita dari seorang penyair Guslar pada murid-muridnya dilaksanakan melalui semacam pendidikan formal. Abdullah dalam tahun 2015. Prosedur ini mirip dengan proses pewarisan sastra lisan si Jobang di Minangkabau, Philips 1981, dan penyair lisan Abdullah 1991. Kemiripan tersebut dapat dipahami karena penceritaan dilakukan sebagai kegiatan profesional. Penelitian tentang sastra lisan Minangkabau sudah berlangsung sejak lama. Kajian ilmiah tentang Kaba yang pertama 1891 oleh Van der Toon, Minangkabau's Malays Legend. Berdasarkan pemetaan bibliografi Ghazali 2012 hingga pada tahun 2000-an terdapat 16 kajian kabalisan. Ada satu disertasi Nigel Phillips, Si Jobang Song Narrative Poetry of West Sumatra, tahun 1981. Profesor Umar Junus membagi Kaba menjadi Kaba klasik dan tidak klasik, sementara Edward Jamaris membaginya Kaba lama dan Kaba baru. Sumber data penelitian ini adalah transkripsi sastra lisan Minangkabau, khususnya Kaba klasik Minangkabau seperti Kaba Cinduamato, Kaba Anggunan Tongga, Kaba Malin Kundang, Kaba Mage Manandin, Kaba Sutan Pangaduan, Kaba Sutan Pamenan, Kaba Gadih Basanai, Kaba Sutan Palembang, Kaba Si Umbut Muda,
kaba malin deman yang memuat dari sesuatu dan waktu referensial. Temuan penelitian penunjuk waktu sehari semalam. Dalam sastra lisan Minangkabau ditemukan penunjuk waktu sepanjang hari, mulai pagi, siang, sore, sampai malam hari. Ada penunjuk waktu dengan dieksis, ada penunjuk waktu yang dirujukan atau direferensikan pada peristiwa alam atau peristiwa perilaku manusia. Penanda dan petanda. Penanda pada waktu tengah malam dengan sebuah teeksis waktu tengah malam, kemudian didampingi dengan sebuah waktu referensial lah batuhua burung hantu. Burung hantu adalah lambang burung horor dan waktu itu adalah waktu yang menyeramkan karena tengah malam. Penanda berikut adalah parak siang, lah turun ambun jantan. Dini hari ketika suasana sangat dingin dengan butiran embun yang besar-besar. Penanda berikutnya lah tabang kuau di rimbo. Ketika burung kuau yang dianggap sebagai burung yang pertama bangun di hutan, dikatakan dia sudah terbang di rimba. Artinya hari atau kegiatan baru segera dimulai. Penanda berikutnya adalah bakuku ayam. Ayam jantan berkokok dipandang sebagai pemberitahuan matahari segera terbit atau hari segera siang. Kemudian bakicau, buruan murai. Berkicaunya murai adalah ungkapan kebahagiaan ketika menyambut hari yang baru. Kemudian penanda berikutnya rami urang di jalan. Ini adalah petanda atau signified tentang sudah mulainya orang melakukan aktivitas hari baru. Telah ramai orang di jalan. Kemudian diikuti dengan sebuah waktu referensial. Kakalah jamua. Waktunya menghamparkan jemuran agar orang memulai aktivitasnya. Itu adalah waktu pagi. Pedagang membuka tokonya, petani memulai membajak, pekerja mulai bekerja, dan seterusnya. Penanda berikutnya adalah badendang alu dikincir. Alui dikincir ketika bergantian turun, dia seperti berdendang. Itu makna semua orang sibuk dalam aktivitasnya. Penanda berikutnya, hari nan sadang tengah hari, sadang langang urang di jalan. Tengah hari ketika orang tidak ada lagi yang di luar tempat kerjanya, tidak ada yang jalan-jalan. Orang sudah di tempat bekerja. Masih tentang hari yang sedang tengah hari nan sadang tengah hari, sadang bunta bayang-bayang. Minangkabau di daerah Khatulistiwa, ketika tengah hari itu, bayangan fokus di sekitar tubuh orang. Dikatakan juga sadang bunta bayang-bayang, orang sedang fokus dengan aktivitas kehidupannya. Masih tentang hari yang sedang tengah hari, ketika puncak kesibukan aktivitas masyarakat, hari nan sedang tengah hari, sadang rami urang dipakan. Ada lanjutannya, sadang lita-lita anjing. Anjing dianggap sebagai hewan yang paling ekspresif, menyampaikan keadaan hatinya. Puncak kesibukan juga menggambarkan rasa lapar dan rasa haus. Berikutnya, waktu referensial babunyi uya-uya. Uya-uya adalah hewan tonggeret yang berbunyi ketika tengah hari. Itu adalah ekspresi kelelahan. Dalam teriakan itu atau bunyi tonggeret itu ada tuntutan untuk istirahat sejenak. Kemudian penanda takkan tuak kabau mengunyah kawa. Kerbau yang sedang memamah biak adalah petanda ekspresi istirahat, mengevaluasi dan mencerna sesuatu yang telah dijalani dari pagi.
Masih sama dengan waktu itu, lah bakuli elang di langit. Ketika elang di langit berteriak atau memekik, itu adalah ekspresi seseorang yang meraih sesuatu, baik itu puncak prestasi atau mengalami sebuah masalah besar. Kemudian ada penanda lah pulang orang dari balai. Selesainya sebuah urusan ketika orang pulang dari pekan, dari pasar, pernyataan orang sudah menyelesaikan tugas hariannya. Kemudian sarang risau, dagang di rantau. Ketika petang hari itu, masih ada orang yang berjuang, itu memperlihatkan urusannya belum selesai, dikatakan sedang risau, dagang di rantau. Penanda berikutnya adalah ketika kalong besar atau kalaluang lah pulang kalaluang. Kalaluang adalah ciri hewan malam yang sebenarnya belum pulang itu. Dia baru akan berangkat. Tapi orang mengatakan itu pulang. Sebenarnya adalah kegalauan. Ekspresi kegalauan ketika tempat pulangnya tidak pasti. Beda dengan yang berikutnya, lah pulang bangau ke sarang. Waktunya sama ketika bangau kembali ke tempat tinggalnya. Itu ekspresi tentang orang kembali kepada asal atau fitrahnya. Penanda berikutnya, harilah sanjo, jangan malah laju. Sebuah peringatan kepada setiap orang yang sudah berusia lanjut agar tidak melakukan hal yang mubazir atau hura-hura. Anda sudah tua, jangan keluyuran tak tentu arah. Lewat dari itu ada penanda sanjo rayo, senja sudah lewat. Telah menangis konceknya, telah menangis kodok hutan, itu adalah ekspresi sesal atau penyesalan ketika kesempatan sudah habis, sudah lewat senja. Nah, lewat dari itu ada penanda lah babunyi pindariang, hari sudah malam. Jengkrik dipandang sebagai artis kegelapan ketika dia mulai berbunyi. Itu aktivitas artis kegelapan, orang baik-baik harus menghindari itu. Waktunya untuk menghindar. Kemudian, lah pulang urang di lapau atau lah pulang urang di surau. Lepau dan surau adalah tempat aktivitas publik orang Minangkabau. Ada waktunya seseorang harus merelakan dirinya istirahat atau pensiun dari hingar-bingar aktivitas publik. Lanjutan waktu itu adalah malam buto. Memakai pindariang jantan. Jengkrik jantan adalah jagoannya artis kegelapan. Ada waktu ketika aktor utama kegelapan beraksi, maka orang baik-baik harus segera menghindar. Penanda ketika sudah hampir tengah malam lah sunyi sabalik kampung. Ketika semua kegiatan aktivitas harus berhenti, menghormati masyarakat. Nah, menjelang tengah malam sekali, ada lah maduluang anjing dilacak setan. Anjing melolong melihat bulan purnama terjadi di tengah malam. Ungkapan ekspresi puncak rasa takjub, tapi juga sekaligus rasa takut. Nah, deiksis waktu sanjo dan pasangannya Jan Malalajuo adalah penunjuk waktu senja dan peringatan bagi anak-anak agar tidak keluyuran. Tapi dalam masyarakat Minangkabau, ungkapan tersebut sangat populer dipakai untuk mengingatkan orang yang menyeleweng dari kebaikan, terutama orang dewasa atau orang yang mendekati usia tua. Ungkapan itu akan bermakna, usia Anda sudah senja. Jangan mengerjakan hal-hal yang tidak benar. Masanya untuk tobat dan berbuat kebaikan. Gabungan dua waktu referensial bisa menghasilkan sebuah wacana dengan makna baru. Misalnya, seseorang yang belum memperoleh pekerjaan
tetapi tidak sungguh-sungguh berusaha mencari peluang, biasanya akan disindir dengan dua waktu referensial. Lah badendang alu di kincia, mangalangang juo orang di jalan. Maksudnya begini, orang sudah sibuk dengan aktivitas mereka, kenapa Anda belum juga bergerak? Jadi, deiksis waktu dan waktu referensial adalah ungkapan-ungkapan yang mengandung multi makna dalam sastra lisan Minangkabau. Semua ungkapan tersebut menjadi ucapan sehari-hari sebagaimana kebiasaan berbahasa kiasan. Di langit Tuan malinteh, kami di balik itu pulau. Di langit Anda melintas, kami di balik itu pula. Artinya, berbicara dengan bahasa kiasan adalah pertarungan kecerdasan di mana tiap orang dituntut harus memahami, bukan sekedar yang diucapkan. Waktu sehari semalam adalah juga gambaran tentang waktu hidup seorang manusia sepanjang hayatnya. Setiap deiksis waktu dan waktu referensial adalah juga ungkapan untuk periode kehidupan. Berikut contohnya. 1. Orang yang dalam kesibukan kerja, asik dengan aktivitasnya dikatakan sadang badendang alu dikincir. Sedang berdendang alu-alu itu dikincir. Ekspresi dari sedang asik atau sedang sibuknya orang dalam bekerja. Kemudian ada penanda berikut, orang yang sedang di puncak karir. Biasanya disebut hari sadang tengah hari, sadang bunta bayang-bayang. Menggambarkan dia sedang di puncak karirnya, sedang fokus dengan pekerjaannya. Nah, ketika orang sudah tua dan ringkih, dikatakan lah lawi sanjo, lah menangih koncengnya. Sudah larut senja, sudah meratap kodok hutan, menyesali waktunya yang terbuang. Semua ungkapan deiksis waktu dan waktu referensial dalam sastra lisan Minangkabau relatif masih dipergunakan dalam ucapan sehari-hari, terutama dalam pembicaraan masyarakat adat, masyarakat pedesaan, dan kaum tua. Kesimpulan penelitian. 1. Sastra lisan Minangkabau adalah produk budaya lisan yang mengandung kearifan masyarakatnya, tetap berulang sampai saat ini. Sebagaimana kata Lord, sastra lisan merupakan sejumlah ide atau sekelompok ide yang secara teratur digunakan dalam sebuah kebudayaan. 2. Deiksis waktu dan waktu referensial dalam sastra lisan Minangkabau, sebagaimana teori Sausers, berisi elemen penanda, signifier, dan mengandung konsep makna lebih luas yang disebut penanda signified. Proses signification adalah kekayaan masyarakat Minangkabau yang mampu memberi makna untuk sebuah ungkapan. 3. Bagi masyarakat Minangkabau, sebuah kata atau ungkapan senantiasa punya banyak makna. Makin tinggi kecakapan menggunakan ungkapan penuh kiasan, makin tinggi kecerdasannya di tengah masyarakat, terutama masyarakat adat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.